Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di bulan penuh ampunan, penuh barokah, bulan Ramadan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum, dan juga ada hikmah yang diambil dari ibadah saum tersebut. Yang jadi pertanyaan banyak orang, apa yang kita harapkan di bulan Ramadan ini? Walaupun dengan motivasi yang berbeda-beda, tentu harapannya juga akan beda-beda. Seperti harapan seorang pengusaha, harapan seorang pedagang, dan umumnya adalah harapan bagi semua mukminin dan muslimin, yang mana yang diharapkan di bulan Ramadan ini dengan adanya diwajibkan ibadah saum, tiada lain adalah kita ingin meraih ampunan, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi saya di awal membacakan sebuah ayat Al-Qur'an di surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu untuk meraih ampunan mir rabbikum dari Tuhanmu, wa jannatin, dan jannah, surga. Arduhas samawati wal ar, yang luasnya adalah seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau dikaitkan ayat ini dengan ibadah saum yang sedang kita jalani, itu adalah sangat erat sekali. Di dalam Al-Quran, Al-Baqarah 183, bahwa esensi kita melaksanakan ibadah saum la'allakum tattaqun. Jadi ada harapan, dan Allah juga mengharapkan kepada kita bahwa kita akan menjadi orang-orang muttaqin. Yang mana muttaqin tersebut dengan definisi yang sangat istimewa, melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya manusia tidak luput dari dosa dan kesalahan. Kalau kita ingat di sejarah, kenapa Adam waktu itu dan Hawa bisa keluar dari jannah, itu akibat pelanggaran yang mereka kerjakan. Dengan doa yang sering kita dengar, Rabbana dolamna anfusana, dan seterusnya. Itu adalah Adam alaihissalam ketika melanggar, itu adalah sebuah kedoliman. Yang intinya adalah Adam melaksanakan sebuah pelanggaran yang Allah Subhanahu wa taala pesankan sebelumnya. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Tapi dengan rekayasa iblis, akhirnya Adam dan Hawa itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, sampai waktu itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya untuk menghapus dosa dan kesalahan dengan kalimat Rabbana dolamna anfusana, dan seterusnya. Nah, bagi kita selaku muslim dan mukmin, selama 1 tahun dengan berbagai macam aktivitas, berbagai macam kita yang kerjakan ibadah, alhamdulillah, seingat kita itu ibadah dipelihara sedemikian rupa. Tapi yang namanya manusia tidak luput dari godaan syahwat yang iblis hembuskan, yang setan hembuskan, sehingga kita berbagai macam kesempatan itu berpotensi untuk melanggar beberapa aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan datangnya Ramadan ini adalah satu kenikmatan yang sangat
besar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa umur kita sampai ke bulan Ramadan dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa dan kesalahan. Yang pada akhirnya ketika kita Ramadannya termasuk Ramadan yang mengambil hikmah yang begitu hebat, maka dalam sebuah hadis Rasul menyatakan, "Kharaja min dunubihi kayyaumin waladathu ummuh." Maka dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti bayi baru lahir, yang baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, sehingga di pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan, bukan sekedar kita melaksanakan ibadah saum. Ada 3 hadis yang menyatakan bahwa itu intinya adalah gufirallahu ma taqaddama min dan. Seperti yang pertama, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban gufirallahu ma taqaddama min danbi. Yang kedua, ada hadis yang menyatakan man qoma ramadana imanan wa ihtisaban gufirallahu ma taqaddama min danbi. Dan yang ketiga, man qoma lailatul qadr imanan wa ihtisaban gufirallahu ma taqaddama min danbi. Ini ada 3 poin yang kita garis bawahi di sini. Yang pertama, saum Ramadan akan menghapus dosa yang telah dulu. Atau yang kedua adalah man qoma ramadana, orang yang qiyam Ramadan. Di dalamnya adalah aktivitas-aktivitas di malam Ramadan. Sehingga intinya itu adalah orang-orang yang akan dihapus dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah man qoma lailatul qadr. Orang-orang yang menghidupkan 10 hari terakhir. Yang itu adalah mendekati dengan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Intinya kalau seseorang mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang beliau pegang atau beliau waktu itu harapkan, tiada lain adalah ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Nah, dengan 3 poin ini, bahwa esensi kita melaksanakan siam Ramadan dengan berbagai macam aktivitas yang terkait dengan kewajiban ibadah itu, maka yang pada akhirnya orang itu akan mendapatkan ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Pemirsa yang saya hormati, tapi ada beberapa hadis yang berimbang. Itu ada beberapa hadis yang justru hadis ini adalah menggambarkan bagaimana orang di bulan Ramadan tidak meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya. Raghima an rajulin dakhala alaihi Ramadan suman salaha qabla ayyughfaralah. Celaka, kecelakaan yang sangat besar. Orang yang masuk Ramadan sampai tamat, tapi dosa dan kesalahan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau hadis lain menyatakan kepada kita, kamin shaimin laisa lahu fi siyamihi la juwal atos. Banyak orang-orang yang saum Ramadan, tapi tidak mendapatkan apapun di bulan Ramadan itu selain al-ju wal atos. Hanya lapar dan haus saja. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tidak mereka dapatkan. Apalagi yang belgar dan orang-orang yang kayyaumin waladatuhum itu jauh. Orang yang baru dilahirkan oleh ibunya itu sangat jauh. Kenapa sebabnya? Nah, ini kemungkinan masuk Ramadan yang pertama tidak memakai ilmu pengetahuan. Kalau di kita dengan bahasa-bahasa sehari itu adalah ketika orang masuk Ramadan itu adalah sebuah kebiasaan yang biasa dilaksanakan. Tidak ada lagi yang dia harapkan. Cuma nanti harapannya Lebaran kita memakai baju baru dan makan makanan yang enak. Dan kadang-kadang orang suka kepedean dengan tayangan-tayangan yang ada di TV atau di spanduk-spanduk yang disebut dengan mari kita raih hari kemenangan. Kalau kita bertanya, apa sih yang didapatkan ketika bulan Ramadan itu berlalu? Menang apa seperti itu? Nah, ini ternyata bukan kemenangan apapun. Kemenangan yang kita raih di bulan Ramadan tiada lain adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang akan menjadikan satu esensi pokok ketika kita di bulan Ramadan adalah sari'u ila magfiratin mir rabbikum, yang akhirnya orang tersebut itu yang disebut dengan muttaqin. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan, ceramah singkat yang mungkin bermanfaat bagi kita, bahwa mari kita persiapkan atau kita jalani Ramadan ini dengan ilmu dan juga bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirnya seperti bergerak kayyaumin waladatuhumuhu, seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya.
Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.